Dan kalian pasti udah nggak asing sama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Gimana enggak? Dari SD, SMP, SMA kalian pasti selalu ketemu sama mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, gitu juga dengan saya sebagai mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagaimana memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang dibimbing oleh dosen pengampu saya yaitu Faizah Julina SPSI MA. Apa saja videonya? Simak video berikut. Pendidikan kewarganegaraan penting bagi mahasiswa karena membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan nilai moral, jati diri, serta sikap bela negara. Jadi, kewarganegaraan itu memiliki hak penting dalam kehidupan bernegara. Yang pertama, kewarganegaraan berfungsi sebagai identitas seseorang dalam bernegara. Yang kedua, kewarganegaraan juga memberikan hak dan kewajiban. Hak kita dalam bernegara yaitu pendidikan, ikut serta dalam pemilu, dan perlindungan hukum. Lalu juga ada kewajiban. Kewajiban kita dalam bernegara yaitu taat hukum dan ikut dalam menjaga negara. WNI sendiri adalah warga negara Indonesia, orang yang diatur dalam hukum sebagai warga negara Indonesia. WNI sendiri memiliki nomor identitas kependudukan yaitu NIK dan identitas kependudukan yaitu KTP. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. 3 contoh yang diakui sebagai WNI adalah 1. Anak dari hasil pernikahan WNI, 2. Hasil pernikahan WNI dan WNA, 3. Hasil dari ibu orang WNI di luar pernikahan sah. Kewarganegaraan meliputi apitret dan bipitret. Apitret adalah kondisi seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan sekaligus yang terjadi karena perbedaan asas kewarganegaraan antar negara. Sedangkan bipatret adalah kondisi seseorang yang memiliki kewarganegaraan dua sekaligus yang terjadi karena pengakuan dari dua negara. Masalah ini meliputi 2 asas. Pertama ada ius soli. Ius soli adalah kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan tempat tinggal, sedangkan ius sanguinis adalah kewarganegaraan yang ditentukan berdasarkan keturunan atau dari orang tua. Warga negara wajib menaati hukum, membayar pajak, membela negara, dan menjaga keamanan, serta berhak atas perlindungan kesejahteraan dan hak politik. Pemerintah bertugas melindungi rakyat, menegakkan hukum, menjaga keamanan, memajukan kesejahteraan, dan menghormati hak asasi manusia. Pemerintah harus adil, taat hukum, tidak menyalahgunakan kekuasaan, bertanggung jawab, transparan, serta mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya kita akan membahas di pertemuan kedua apa yang disebut negara. Negara berasal dari kata state atau stat atau etat yang berarti keadaan yang tegak, kokoh, lurus, dan jelas. Negara adalah organisasi kekuasaan yang mengatur kehidupan bersama seperti rakyat dan pemerintah. Negara berfungsi untuk melindungi kehidupan seperti individu atau masyarakat serta memiliki kekuasaan dalam membuat kebijakan yang membedakan dari organisasi lainnya. Negara. Yang pertama ada rakyat. Rakyat adalah orang yang bertempat tinggal di negara. Rakyat juga berkomitmen setia pada negara. Rakyat memiliki hak penuh atas kewajiban bernegara. Yang kedua ada wilayah. Wilayah negara terdiri dari darat, lautan, juga udara. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak sekali pulau, sehingga Indonesia rentan sekali dengan yang adanya masalah batas wilayah. Maka dari itu rakyatlah yang berperan penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah merupakan pemegang hukum di Indonesia. Presiden merupakan pihak
pemegang hukum tertinggi di Indonesia. Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang cenderung presidensial. Klasifikasi negara tersusun berdasarkan penguasa, itu terdiri dari monarki dan demokrasi. Terus bentuk negara itu terdiri dari kesatuan dan federasi. Terus asas kekuasaan itu terdiri dari politik, ekonomi, sistem pemerintahan, dan ideologi. Selanjutnya ada sifat negara, itu bersifat memaksa, monopoli, dan bersifat menyeluruh atau totalitas. Selanjutnya itu ada fungsi negara, terdiri dari pertahanan dan keamanan, pengaturan dan ketertiban, kesejahteraan, serta keadilan. Terus selanjutnya itu ada elemen hubungan negara, itu terdiri dari sumber daya manusia, wilayah, sumber daya alam, pertanian dan industri, terus kekuatan militer, serta kepemimpinan. Selanjutnya itu yang terakhir ada hubungan negara dan warga, yaitu negara wajib melindungi dan menyejahterakan rakyat, serta warga negara wajib berkontribusi dan taat pajak. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu legislatif, membuat undang-undang, yaitu DPR dan DPRD. Yang kedua ada eksekutif yang menjalankan undang-undang, yaitu presiden, wakil presiden, menteri, bupati, dan wali kota. Yang ketiga ada yudikatif, sekian yaitu video dari kami. Semoga apa yang kami paparkan tadi bisa menjadi pelajaran dan juga bisa diterapkan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Mahkamah Konstitusi Kurang lebihnya kami dan Komisi mohon Yudisial. maaf. Terima kasih dan Kekuasaan jangan lupa like, pemerintahan comment, and terbagi subscribe. menjadi presidensial dan parlementer. Sedangkan Indonesia sendiri menganut presidensial, yang dipegang kekuasaan utamanya adalah presiden. Jadi pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan membentuk kepribadian mahasiswa untuk menjadi calon pemimpin bangsa melalui nilai moral, kesadaran bernegara, dan rasa nasionalisme. Nah, sekian video dari kami. Semoga apa yang kami paparkan tadi bisa menjadi pelajaran dan juga bisa diterapkan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe.